Bang Akmal, kemarin kan sempat mengejutkan nih di PSSI memanggil JFA, tapi ternyata dalam itu ada indikasi pungli. Bagaimana, Bung? Ya, sebenarnya ini memberikan jalan mudah buat Ketua Umum PSSI untuk membenahi wasit kita gitu kan. Bahwa wasit kita punya masalah, dan masalah ini adalah masalah yang sudah menggurita. Kenapa sudah menggurita? Karena sebelum-sebelumnya misalnya tes wasit itu hanya formalitas. Sekarang ditegakkan dengan hadirnya dua instruktur dari Jepang, tapi kemudian masih bisa dikibulin sama instruktur lokal gitu kan. Masih banyak diduitin dan dipungliin, dan itu fakta gitu kan. Karena yang melakukan itu adalah wasit-wasit yang selama ini, bahkan ada yang sering saya sebut-sebut namanya gitu kan. Dan ini harus ditangani. Dan saya pikir Pak Erick Thohir harus membuat tim pencari fakta agar semua bisa diurai masalah sepak bola kita ini. Dan kemudian punglinya memang kecil, 500 atau paket 1 juta. Tapi bukan nilainya yang penting moralnya. Nah, karena itu kita berharap PSSI bisa membentuk tim independen pencari fakta, karena para wasit itu sudah ngomong sama kita, bahkan saya sudah pegang banyak rekaman-rekaman, bukti-buktinya, kemudian juga ada transfer uangnya yang diberikan, tapi mereka tuh takut gitu. Takut kenapa? Karena selama ini orang yang mengungkap masalah bola itu yang dihukum dibanding orang pelakunya. Nah, itulah ketakutan yang dikhawatirkan. Karena itu saya pikir kalau kemudian ada tim independen yang bekerja, itu akan lebih mereka akan lebih berani untuk menyampaikan ini semua. Dan saya pikir ini momentum untuk kita membenahi wasit kita. Yang nakal-nakal digantiin saja gitu kan. Jangan kemudian yang nakal-nakal dipelihara. Karena apa? Karena virus kalau dipelihara itu akan menjadi penyakit buat seluruh tubuh kita. Kalau ada yang harus diamputasi, amputasi segera. Bu, temuannya itu di apa, Bu? Proses seleksi apa, Bu? Yang pertama adalah proses seleksi. Saya dapatkan kan. Karena apa? Karena ada yang bayar dan sebagainya, dapat bocoran soal, dan faktanya adalah misalnya wasit Liga 1 ada 7 wasit yang dapat nilai 100 untuk law of the game karena dapat bocoran soal. Kemudian asistennya ada 5. Kemudian wasit yang Liga 2 ada 3 wasit, kemudian 2 asistennya dapat nilai 100. Saya pikir yang nilai 100 itu hebat gitu kan. Ternyata pas memimpin pertandingan tidak juga bisa memutuskan pertandingan sesuai dengan law of the game. Artinya kan ini kan kebobrokan yang dipertunjukkan gitu kan. Nah, karena kebobrokan yang dipertunjukkan ini harus dibenahi. Dan kemudian kita juga punya rekaman-rekaman yang membuktikan bahwa mereka memang dimintai uang tertentu oleh sejumlah oknum yang sudah menjadi kelompok-kelompok di wasit kita. Nah, pengelompokan wasit ini juga harus diurai, jangan sampai jadi geng mafia gitu kan. Nah, karena selama ini mafia wasit yang selama ini cuma jadi rumor, faktanya ada ternyata. Dan siapapun yang kemudian terbukti bersalah harus dihukum berat. Dan menurut saya siapa yang bisa mengungkap dan mau mengungkap ini semua harus diberikan apresiasi. Terakhir, Bu, dengan langkah Pak Erick yang akan membesarkan gaji wasit itu menurut Bung Akmal udah tepat atau bagaimana, Bung? Ya, secara ekonomi tepat, tapi kalau moralnya tidak diperbaiki, berapapun besarnya gaji wasit dinaikkan, pasti wasitnya masih nakal. Aji mumpung ada kesempatan dapat duit besar, kenapa nggak diambil? Kan itu masalah kita. Jadi yang paling penting adalah masalah moral. Yang kedua, ke depan juga tes wasit itu harus ada tes psikologi, karena psikologi itu penting. Bagaimana kita melihat kejiwaan wasit, bagaimana wasit bisa mengambil keputusan dengan cepat, tepat, akurat. Nah, itu kan ujiannya di tes psikologi. Nah, kemarin tidak ada tes psikologi gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan oleh PSSI ke depan. Instruktur yang dari Jepang saya pikir kalau bisa berkantor saya di Indonesia untuk kemudian memberikan pendidikan, penyegaran kepada wasit-wasit lokal kita. Yang saya sejatinya sih yakin wasit kita itu punya kualitas untuk bisa jadi wasit yang hebat. Cuma permasalahannya mentalnya saja. Karena mentalnya dibangun dari kolam yang kotor. Karena itu kolam yang kotornya harus dibersihkan dulu. Kolam yang bersih akan melahirkan bibit-bibit ikan yang potensial, yang sehat dan segar, dan kita akan menyemai wasit-wasit muda yang potensial ke depannya. Kolina-kolina ala Indonesia itu bisa kita dapatkan kalau proses seleksi wasitnya dari mulai asprop itu bisa dilakukan dengan benar, tanpa ada lagi pungli, tanpa ada lagi suap menyuap, tanpa ada lagi sogok menyogok. Selain gaji besar, kira-kira apa, Bung, yang menjadi solusi? Misalkan hukuman beratnya apa, Bung? Ya, dibebas tugaskan dari perwasitan. Jangan sampai kemudian mereka merasa berada di zona nyaman karena wasit terbatas, sehingga bagaimana mau jelek mau buruk pasti kita dipakai wasit terbatas.
keluar dari zona nyaman. Kalau memang perlu hadirkan wasit asing, hadirkan saja gitu. Tapi wasit asingnya juga jangan paketan kayak sebelum-sebelumnya, akhirnya jadi pemain juga wasitnya gitu kan. Wasitnya harus benar-benar dikombinasi dengan wasit lokal, sehingga yang bicara ketika memimpin pertandingan adalah bicara bahasa tubuh yang universal tentang sepak bola, bukan bahasa tubuh mengatur hasil pertandingan. Dulu 2018 dan sebagainya, ketika ada wasit asingnya bermain juga gitu kan. Kenapa? Ya karena itu dia moral yang menjadi ini. Jadi kita perlu misalnya ada wasit-wasit asing yang setidaknya bisa transfer ilmu lah buat buat perwasitan kita ke depan, dan wasit-wasit yang kredibel, wasit-wasit yang bersih itu harus diapresiasi sehingga menjadi contoh buat calon-calon wasit ke depan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.